Aduh. Yaudah gua kelas dulu ya, lu di sini dulu. Yaudah ya. Kakak kenapa? Aduh kayak gua asam lambung nih. Oh sakit ya? Iya. Di sini ya? Iya di sini. Tadi udah makan belum? Udah, cuma kayak salah deh makan. Lah, Rama? Iya. Kenapa lu di sini? Asam lambung gua. Oh, sakit ya? Iya banget. Oke, bentar, gue tahu nih gue harus apa. Hai Kulikers, balik lagi sama aku Laila di Kulik-Kulik episode 8. Nah, seperti yang kalian udah lihat tadi nih Kulikers, sempat ada tuh orang yang sakit terus masuk ke dalam suatu ruangan. Kalian penasaran gak sih ini itu ruangan apa? Jadi ayo aja kita kulik-kulik tentang Women Medical Center. Yeay, tapi Kulikers, aku gak sendirian loh. Kali ini aku bakal ditemenin sama Kak Seril selaku tim Medical Center Women ya Kak ya, bener. Mungkin kamu boleh diperkenalkan dulu Kakak di sini tuh sebagai apa jabatannya? Halo semuanya, saya Sheryl Tisha sebagai Sekretaris Women Medical Center Gen 11. Kali ini akan menemani Laila dalam perjalanannya ke Women Medical Center. Oke, jadi langsung aja aku tanya kali ya Kak ya. Sebenarnya di Women Medical Center itu ada apa aja sih? Kan ada itu organisasi kah atau lembaga atau UKM sebetulnya? Oh, Women Medical Center itu organisasi di bawah lembaga LSO di Women. Ya. Oke, mungkin kita kayak duduk-duduk di sini dulu nanti sekalian tanya jawab tuh. Nah, selanjutnya aku tuh lebih penasaran sih sama apa aja yang dilakuin sama Women Medical Center selain piket gitu loh. Sebelumnya kita emang ada piket tiap hari, Senin sampai Jumat, itu dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Selain piket, kita juga mengadakan pelatihan seperti pelatihan internal yang diajarin oleh dua divisi kita, ada namanya divisi Alkes sama divisi medis. Mereka itu yang ngajarin kita tentang obat-obatan, alat kesehatan, dan pertolongan pertama lainnya. Oke, berarti dari divisi itu tuh dari internal atau emang ada eksternalnya gitu Kak? Oh, kalau pelatihan itu kita ada internal sama eksternal. Kalau Alkes Medis itu dari anggota medical center sendiri, berarti internal. Kalau eksternal kita ada pengajaran dari dokter ataupun puskesmas. Oke, berarti Women Medical Center ini udah benar-benar terfasilitasi dengan baik, terus juga udah di prepare lah ya, udah betul. Studi banget tuh, maksudnya apa ya maksud gua gitu, udah dipelajarin gitu tuh Kulikers. Nah, berarti selanjutnya nih Kak nih, aku tuh penasaran juga sebenarnya tuh di Women Medical Center itu ada apa aja sih fasilitasnya selain kayak obat-obatan? Karena kan di sini kita tuh taunya Women Medic berarti paling kita cuma butuh obat-obatan terus kita kesini. Apakah ada kayak konsultasi kah? Bisa konsultasi tentang kesehatan atau hal-hal lainnya yang mungkin Kulikers belum tahu nih? Kalau konsultasi kita juga bisa. Di Women Medical Center itu bisa ada suster atau dokter yang jaga. Kalau dokter itu yang jaganya itu Selasa pagi. Tapi untuk tiap harinya itu kita ada perawat sama suster dari Karolu sama yang Mandiri. Kita juga ada mau langsung? Ya boleh. Langsung lihat aja. Oke, mungkin aku mau tanya lagi sih Kak, kira-kira di Women Medic ini itu fasilitasnya ada apa aja sih? Mungkin dari obat-obatan atau kayak gini nih, ini kan ada oksigen, itu ada apa aja? Pertama kita ada tabung oksigen. Ini biasanya untuk pasien yang sesak nafas. Jadi di Women Medical Center itu kita biasanya bisa cek oximeternya dulu. Kalau kadar oksigennya di bawah 95%, kita biasanya udah nggak bisa pakai oksigen lagi. Jadi kita pakai tabung oksigen. Terus ada apa lagi nih fasilitas lainnya? Alat-alat kah? Di sini kita ada bag medis. Ini biasanya untuk pengajuan jasa. Ini tuh isinya kayak perlengkapan P3K seperti obat-obatan, NaCl, pokoknya perlengkapan untuk bersihin luka dan lain-lainnya. Oke, ini ada kursi roda ya? Iya, kursi roda. Kursi roda, terus ada tongkat kru, kita ada tandu.
Oke, berarti lengkap banget ya. Nah, dari Women Medic sendiri, gimana sih cara kalian itu ngerawat atau bahkan kayak mastiin bahwa alat-alatnya ini masih aman gitu loh, masih layak pakai? Kita biasanya rutin cek sih kalau tabung oksigen itu biasanya kita cek ininya. Kalau udah mendekati 1000 kadar oksigennya udah 1000 itu kita biasanya bawa ke A2 untuk diisi ulang. Kalau kursi roda sih kita biasanya lebih cek ke remnya masih berfungsi atau enggak, rodanya masih lagi pakai atau enggak, sama kalau ada robek-robek kita bisa ajuin juga. Oke, berarti kalau misalnya pengecekannya itu berapa waktu sekali, sehari gitu? Sebulan sekali. Oh gitu, sebulan sekali. Oke. Berarti langsung ke next nih. Nah, di sini tuh ada ruangan apa nih? Karena ini kayak agak masuk gitu ya. Jadi ini agak intimate. Ya. Ini kita ada lemari obat. Ini kita taruh obat banget. obat dalam sama obat luar semuanya kita taruh di sini. Terus kalau Women Medic itu ada ini nggak sih kayak gimana ya ngomongnya? Kayak ada aturan nggak sih kayak gimana tepat untuk ngasih obatnya tuh kapan? Misalkan kayak ada orang yang bisa dari dosis hal-hal seperti itu ada nggak aturannya? Iya. Tentu kalau aturan kasih obat itu kan kita bakal pelajarin dari pelatihannya. Tapi biasanya kita tanyain pasiennya dulu, biasanya minum obat apa, biasanya mereka mau obat yang merek yang mereka udah sering konsumsi gitu. Kalau soal kadaluarsa obat-obatannya kita juga ada rekap bulanan yang dilakukan oleh divisi Alkes. Mereka cek kalau udah mendekati 1 bulan, expirednya mereka bakal ganti obat baru. Berarti aman lah ya. Aman banget, percaya nih Kulikers. Nah, di sini ini ada apa nih? Kayak ini lebih ke kebutuhan-kebutuhan. Oh iya, biasanya gitu ya? Kalau makanan kayak untuk obat mah, kayak yang asam lambung biasa kan gara-gara telat makan ya, kita bisa buatin bubur, regal, ada teh juga. Kita ada kompres kalau ada cedera atau lagi nyeri gitu. Lalu ada apa ini Kak? Mungkin bisa kesini kali ya? Iya, boleh. Oke, Kulikers langsung aja kita ikutin Kak Sheryl. Ini kamar belakang medik. Biasanya kalau pasiennya nggak cukup di depan, kita bisa pindahin ke sini juga. Berarti ini kayak ibaratnya backup ini kali ya, backup ruangan. Jadi kalau misalnya ruangannya penuh atau mungkin ada yang cewek, yang cowok yang harus betul sekali. Jadi bisa di sini. Berarti kalau untuk ruangan yang kayak tiduran atau apa ini tadi namanya ruangan apa? Kamar belakang medik. Kamar. Oke, berarti kamar mediknya tuh bukanya sampai kapan ya Kak? Misalnya ada anak yang sakit terus kayak sampai malam itu diapain sih? Sebenarnya jam operasional medik itu cuma sampai 5 sore. Tapi biasanya ada beberapa anak medik yang masih stay di UKK untuk jaga. Kalau ada pasien juga kita juga bisa tungguin sampai mendingan gitu. Oke, nah aku mau tanya juga nih terkait krunya nih dari si apa ya sebutannya? Ada sebutannya nggak sih untuk tim medis? Oh, divisi-divisinya gitu ya? Kalau yang paling medis banget itu ada Alkes sama medis. Oke, berarti tim medis kali ya? Tim Iya. medis sama tim Alkes itu ada nggak sih? Kan kemarin tuh open recruitment ya? Oh iya. Nah, persyaratan untuk masuknya itu gimana Kak? Karena aku pengen masuk sih. Oh my god, kalau untuk masuk medik itu harus lulus OMB. Oke. Nanti kita ada pendaftarannya. Nanti tinggal isi formnya, masukin bukti udah lulus OMB. Terus nanti ada tahap-tahap juga. Ada tahap tes tertulis, ada tahap wawancara, ada tahap FGD dan lainnya. Oke, nanti setelah itu baru ada kayak karantinanya lagi gitu nggak? Nggak. Karantina gimana? Kayak step by stepnya udah gitu aja. Oh iya, ada Ada tahap. pelatihan. Oh, pelatihan itu setelah masuk mediknya. Oh gitu. Oke deh. Dan aku sudah cukup banget sih Kulikers. Dari kalian juga pasti udah dapet insight yang banyak dan juga kayak kalian jadi tahu nih ada apa aja sih di dalam ruangan medik UMN. Gimana kalian tertarik nggak nih Kulikers? Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, Kulikers, jadi karena lingkungan dan juga cuaca kita lagi nggak bagus, lagi ekstrim dan juga berpotensi untuk sakit, aku mau punya pesen nih untuk Kulikers. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, kalau Kulikers udah merasa nih
kayak nggak enak badan atau mungkin kayak udah hawa-hawa mau sakit, tenang aja karena UMN sendiri itu punya medical centernya sendiri, namanya Universitas Multimedia Nusantara Medical Center. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa udah gak enak badan atau mungkin emang udah sakit, ya kan bisa langsung ke Women Medic gedung A. Tepatnya berada di sebelah Function Hall. Mungkin segitu aja dari aku. Jangan lupa saksikan Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di YouTube Women TV. Dadah!